Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Ibu akan sampaikan materi tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI yang disampaikan oleh Ibu Wuryaning Diah. Pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan di sini terbagi atas beberapa aspek. Di antaranya yang pertama yaitu aspek politik. Untuk pengaruh positif, kemajuan teknologi membawa banyak pengaruh positif dalam aspek politik. Dahulu mungkin sulit untuk melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Namun kini hal tersebut begitu mudah untuk dilakukan melalui media radio, televisi, ataupun internet. Selain itu, masyarakat kini lebih mudah menyuarakan aspirasinya, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sini diatur dalam pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pers. Sedangkan untuk pengaruh negatif mengenai kemajuan daripada teknologi yang berhasil dikuasai sebagian orang dapat berakibat fatal jika mereka menjadi mahir lalu kemudian menjadikan keterampilan tersebut untuk berbuat kejahatan. Akibatnya, hal ini mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Aspek yang B yaitu aspek ekonomi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sini diatur dalam pasal 33 dan pasal 34. Dengan adanya perkembangan daripada teknologi semakin memudahkan masyarakat luar berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat bermanfaat mengetahui potensi masyarakat dan mengembangkannya. Berikut ada beberapa contoh, diantaranya mengenai bertambahnya investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia, lalu terbukanya peluang bagi pemasaran barang-barang lokal, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk pengaruh negatif, tergusurnya barang-barang lokal di pasaran dengan barang-barang dagangan dari luar. Kemudian para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, membuat perekonomian bangsa seolah dikuasai bangsa asing. Jadi bisa dikatakan perekonomian kita dijajah negara lain. Lalu pengaruh subsidi koperasi makin sulit berkembang dan banyaknya pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Aspek yang C yaitu aspek sosial budaya. Ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 32. Pengaruh positif, ini kita bisa mencontoh tata nilai budaya positif yang berkembang di luar negeri, misalnya gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu.
Untuk pengaruh negatif, ini misalnya munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup orang barat, lalu makin lunturnya toleransi, gotong royong, dan solidaritas, dan lunturnya nilai-nilai keagamaan. Aspek yang berikut yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Untuk aspek hukum di sini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pertahanan keamanan diatur dalam pasal 30. Pengaruh positif. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya yaitu perkembangan iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan adalah tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara disebabkan oleh adanya tindakan anarkis masyarakat. Selain itu, wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mulai berkurang. Aspek yang berikut yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh positif. Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai hal dan tempat secara aktual serta terpercaya. Memudahkan pelajar mencari informasi untuk memperluas wawasan. Memudahkan orang dalam melakukan transaksi jual beli barang. Membantu dalam hal transportasi. Kini makin mudah memesan transportasi lewat media online. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya yaitu munculnya berbagai informasi yang palsu atau hoak. Informasi tersebut tidak berdasarkan pada fakta, tetapi sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu demi tujuan tertentu. Lalu yang berikut yaitu teknologi transportasi. Untuk pengaruh positifnya, memudahkan dan mempercepat masyarakat melakukan mobilitas, memudahkan proses distribusi barang-barang, dan mempercepat perkembangan sektor pariwisata. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya, perkembangan teknologi transportasi yang makin canggih pada kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan. Misalnya penyelundupan obat-obat terlarang ataupun satwa yang dilindungi. Lalu timbulnya polusi udara sebagai akibat dari hasil pembuangan alat transportasi berupa gas. Aspek yang berikutnya yaitu aspek kesehatan. Untuk pengaruh positifnya, ditemukannya alat-alat bantu kesehatan misalnya mikroskop, stetoskop, dan pengukur denyut jantung. Alat-alat tersebut sangat membantu tim dokter dalam menangani atau mendiagnosis berbagai jenis penyakit. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya,
Di sini mengenai penyalahgunaan dosis-dosis obat-obatan dapat membahayakan jiwa daripada manusia. Lalu obat-obatan jenis tertentu apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat berbahaya dan mengakibatkan ketergantungan. Aspek yang berikut yaitu aspek teknologi pertanian. Pengaruh positif. Dengan penemuan mesin traktor dapat memudahkan dan mempercepat dalam membajak sawah. Selain itu, proses memanen pun menjadi lebih cepat. Penggunaan pupuk dapat meningkatkan hasil produksi, kualitas tanaman menjadi lebih baik dan unggul serta tidak mudah terserang penyakit. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya, pemakaian pestisida selain membantu memberantas hama juga dapat mengganggu ekosistem sawah dan mengurangi kesuburan tanah. Pemakaian mesin secara otomatis dapat mengurangi pemakaian daripada tenaga manusia. Secara tidak langsung, hal ini berdampak dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Tugas untuk Anda adalah mempelajari materi dari LKS atau buku-buku lain atau media lain yang relevan. Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.